ada masa konsep dia ngomong sama kayak gitu? seperti Trinitas, Tiba-tiba Tritunggal, ada betul, Trimurti, katanya. Masa Trisula. iya kan? Ternyata dia benar-benar bukan dua natur lagi dia, dan bukan juga Berarti kau satu hakikat. bisa Tapi dia bermacam bahasa, Bang Zuma. ada dua ilahi menurut beliau di Ah, surga. Nah itu ah. dalilnya ada tadi. Aku dan Bapa adalah dua. Jatuh kalian, gugur Kristen-Kristen lain ini, gugur dibuatnya. Nggak akan gugur kami, tetap tumbuh. Lah ini Tunggu tadi kami. ngomong Bapak Penatua mengatakan itu berdasarkan dalil. Ada dua Penatua ilahi. apa kayak gini ngomong betul oh. Kau pun ngerti artinya, aku nggak ngerti. Bahasa apa tuh? Jadi nggak pernah ngerti. Cuma ngomong tuh santai, rileks, tenang, mimik bahasa yang bagus yang sampai sempat tercerna Iya. di sini. Jangan betul nggak ngerti ya Wak, apa yang dibilang. Mana ada dia petua tadi? Nggak ada pun. Ya sudah dulu. Oh. Ya, biarin aja, bebas aja dia bicara. Bang, lebih gini ya, Bang. biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Mengharapkan bisa memenangkan diskusi lawan Bang Suma, tapi ternyata menggali kuburan sendiri. Wow, pernyataan terakhirnya 2 Petrus 2 nomor 4. Nggak malu dia. Maria pada hari Minggu pagi-pagi dia masuk ke gua, tapi dia tidak menemukan mayat Tuhannya. Yang ditemukan hanya 2 malaikat di dalam gua. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Siapa yang kau cari, ibu?" Maria bertanya, "Tidakkah kau melihat mayat Tuhan kami di sini?" Di dalam gua ada 2 malaikat. Kata malaikat kepada Maria, "Mayat Tuhanmu sudah bangkit dan dia pergi ke Galilea. Katanya di sana dia akan bertemu dengan murid-muridnya." Kata siapa? Malaikat. Di mana? Di dalam goa kuburan tempat Tuhannya anak bata disimpan. Berarti yang bertemu dengan Maria menurut Efesus 2 nomor 2, 2 Petrus 2, berarti yang bertemu dengan malaikat adalah, menurut anak Batak, adalah malaikat yang adalah iblis. Sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil lain. Oh, bukan Injil lain, Bang. Injil yang berbeda. Berbeda dengan lain itu ternyata beda dan lain. Jangan nantang-nantang kalau ilmumu masih minim. Aku belum bertanya, baru 2 pertanyaan tak terjawab. Kenapa Lukas tidak memperhatikan isi Lukas?
Kenapa Lukas tidak dibaptis? Dan satu kebohonganmu barusan. Kau berbohong, kau bilang Lukas 9 nomor 40 bercerita tentang Yesus mengetahui seluruh isi hati muridnya. Bohong kamu, dompret. Tak ada bunyinya Lukas 9 begitu. Kamu mulai jadi penipu lagi. Tadi kau bilang tidak akan aku bahas tentang agamamu, tapi ujungnya tadi kau mengata tunggu waktunya aku akan bahas lagi agamamu. Dasar pemakan babi. Lain di mulut, lain di hati, lain di teori, lain di praktek. Saya bertanya tentang Injil Allah yang dibahas Yesus, juga bertanya tentang Injil Yesus yang dibahas Filipus, tapi keok tidak kesentuh ke sana. Padahal saya ingin bertanya Injil Allah yang diberitakan Yesus, apakah Injil Lukas, Markus, Matius, Galatia dan seterusnya? Kalau tidak berarti lain dengan Injil yang Paulus beritakan. Mana yang terkutuk? Injil Yesus apa Injil Paulus? Semuanya hancur berantakan. Oke teman-teman sekalian, saya kalau jadi orang yang seakidah, seagama dengan anak Batak tadi, malu aku, malu membahas tentang pewahyuan Galatia 1:18 mencret. Aku belum apa-apa. Aku tadi pingin dia bahas Islam juga biar aku melakukan penekanan. Aku nggak bisa melakukan penekanan. Dia cerdik. Tadinya dua arah. Kalau cuman satu arah aku cekek lehernya, dia mati tidak hormat. Karena nggak membahas Quran. Tapi kalau membahas Quran tadi, aku matikan dia dengan dua langkah. Di dalam Islam dilarang membunuh lawan yang tak berdaya. Tak boleh kita membunuh lawan ketika mereka melawan. Ini nggak ada perlawanan, cuman pasrah doang. Sudahlah. Tesalonika tidak membahas tentang salib, Filemon juga tidak membahas tentang salib, dan kitab yang tidak membahas tentang salib katanya Injil pelusu. Injil pelusu dan penulisnya tekutuk. Pelusu dong, matinya tekutuk dong, disembelih. Lalu dia mengatakan aku nggak mau bahas agama lu, kata dia. Ujung-ujungnya aku akan membahas agama lu. Udah kepepet. Udahlah Bang Suma, kalau nggak ada lagi, belum selesai kun jawab langsung keluar. Aku belum menjawab langsung menghilang di peredaran. Tonton itu guru kalian, tonton tuh, sudah bawa nama suku lagi. Aduh, malu-maluin. Masya Allah, malu aku. Malu. Aku sebagai keluarga Batak malu punya wakil pendebat pakai nama Batak, ilmu nihil. Cuman modal semangat doang dengan kalung yang besar. Ilmu nggak ada. Aduh, ini yang nantang kayak gini kelasnya. Malukan. Kelas jangkrik. Kelas jangkrik teman-teman. Susah dia mau menghadapi kita, susah. Ilmu nihil, tak ada ilmu. Mungkin ada pengobat rindu, pengobat lukanya anak Batak di sini, silakan naik. Dia langsung marah-marah naik ke sini kan. Halo, semangat malam Cak Ayu. Menunjukkan ajaran kasih tapi marah-marah kan. Kang mau naik, silakan Kang, kalau mau naik Kang. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang Suma. Siap juga Bang. Bagaimana Anda menanggapi wakil Anda tadi, anak Batak? Monggo silakan buka kamera.
Buka kamera boleh kah? Sedangkan Nabi kau saja suruh lamun ada fotonya. Masa wajib kita kamu diskusi bukan mau kuliah lihat. Udah cebok dulu sana pakai air menyan. Jangan lupa campur serbuk besi bekas las biar bersih pantatmu. Bukannya mau nak perbaiki tambalan bocor tadi anak anak batak malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, si anak Batak, saya kecewa jujur Gurunda, kecewa dengan dia ya. Dia yang bikin tema duluan, pewahyuan dan kemurnian kitab suci, tapi di sisi lain pas begitu naik Gurunda, dia membatalkan tema itu. Ternyata dia ada yang bisikin ke dia Gurunda. Ada yang bisikin ke dia, jangan bahas Islam dulu. Kalau lu bahas Islam dulu katanya, lu susah ke Amerika. Pasti kan ini masih bebas bersyarat dia tuh. Nah kalau dia nyenggol-nyenggol Islam ya masuk lagi Gurunda. Dia takut di situ. Ada yang bisikin. Ya udah nggak apa-apa. Silakan aja nanti ikut Edis di sana jadi penghujat. Jangan di Indonesia nanti kalian nggak bebas. Siap. Halo saudara. Saya cari korban berikutnya ya Gurunda buat besok-besok. Siap. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Dirgom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita support, kita beri semangat. Jangan lagi tuh abang, doakan di bawah aja. Bang, bisa ndak diskusi ndak pakai? Di sini harus pakai kamera abangku yang ganteng. Oh begitu ya. Iya. Nanti saya takutnya Allahu Akbar kebergeruduk kayak anak Batak. Allahu Akbar halal darahnya. Kalau Kenapa nangis ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma, salam damai. Iya, salam damai. Izin bertanya boleh ya? Saya Kristen Bang. Silakan. Halo saudara Gisman, kita sapa dulu teman kita di bawah. Halo. Oh iya, selamat malam juga Pak Juma. Saya ini seorang Kristen mau bertanya. Buka kameranya bang. Kenapa orang Islam suka minum kencing unta? Silakan buka Kenapa kamera. orang Islam suka minum kencing? Silakan buka kamera. Nanti saya jawab itu. Silakan. Silakan abang. Buka kameranya. Oh, kabur dia. Ya, gimana Bang Ton? Gini, kan dalam hadis Kenapa itu kau suka ada minum kencing unta? ini yang mana dulu sih? Abang Wagiman dulu ya. Kasih dalilnya bang. Di mana umat Islam minum kencing unta itu dalilnya di mana? Kenapa kau suka minum? Yang saya tahu di Bible itu yang minum kencingnya sendiri, makan enteknya sendiri itu di Bible. Yang bakar roti di atas teh kering itu kan di Bible tuh ajarannya. Mana dalilnya umat Islam itu disuruh minum kencing? Ada. Jangan karena kebencian abang ini menyatakan sesuatu tentang Islam tanpa dalil. Oke. Saya lagi Bang ya. Bang Ya, Zuma. silakan Bang Tony, silakan. Menurut Abang Zuma, mana yang lebih mulia? Kurma atau buah pisang? Kurma atau buah pisang? Kok Mana yang jadi lebih mulia? Kenapa jadi mulia Bang ya? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah halal itu mulia semua. Yang penting halal. Kenapa hanya kurma yang disunahkan? Ya, karena pada zaman itu Rasulullah yang mengajarkan itu. Dan kenapa kurma tidak tumbuh di Indonesia?
Ya wallahu alam. Nggak tahu Iya. aku, mungkin hikmahnya supaya kita ke sana berziarah. Apakah terasa tidak adil Tuhan itu kalau kurma cuma ditumbuhkan di Arab, tidak di Indonesia? Oh, adil dong. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kadarnya. Bisa jadi di Indonesia belum bisa kemudian untuk dibudidayakan. Begitu. Tanya kepada orang yang minumnya, itu kan ditujukan kepada orang kafir itu, bukan untuk orang Islam. Orang kafir yang datang pada masa itu kepada Nabi Muhammad. Saya mau kencing onta, gue minum, yang penting saya tidak menyembah Tuhan yang dipantek oleh orang Romawi di tiang salib. Itu abangku. Mau makan tai sekalipun, yang penting jangan menyembah bangkai. Gitu dong. Coba yang punya ilmu lah, yang punya ilmu naik ke atas, jangan yang cuman karena kebencian doang. Halo, semangat malam. Kenapa bangku? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabatku, saudaraku. Siap. Salam dari Kuala Lumpur. Oh, Masya Allah. Iya, Bang. Saya selalu mengikuti tentang Zuma punya diskusi ya bersama dengan maling-maling kundang yang lain gitu kan. Iya. Okey, dia gini ya, saya apapun saya mengikuti selalu diskusi anda bersama dengan teman-teman dari Indonesia ya. Saya dari Malaysia ini amat terharu dan berbangga dengan apa yang anda sampaikan tentang kebenaran agama kita ya kan. Amin, insyaallah. InsyaAllah saya terlalu teruja untuk selalu juga mengikuti apa yang anda sampaikan ya kan, untuk menerangkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sumur, agama kebenaran gitu kan. Alhamdulillah. Cuma saya mau berkongsi satu kisah di mana ya, sebenarnya saya mau enggak mau untuk mengganggu apa Zuma punya live kan. Cuma saya harap Zuma teruskan apa yang mau nak disampaikan sebagai dakwah, sebagai badan dakwah gitu. Kerana kami di Malaysia enggak boleh begini. Iya, di Malaysia dia ada sekatan. Ya, di Malaysia dia ada sekatan. Contohnya seperti macam berlaku di Dr. Zakir Nail gitu kan. Iya. Ya. Dia membuat perbandingan agama aja gitu kan. Jadi akhirnya dia mendapat suaka politik di pelindungan di Malaysia juga, walaupun di Malaysia juga dia dapat ancaman. Maksudnya enggak boleh dibicara tentang apa ya perbandingan dari segi agamanya gitu. Tapi saya amat teruja di mana Zuma sendiri terus meneruskan perjuangan ini demi agama kita, demi Rasulullah, demi Allah. Begitu kan. Saya berharap sangat supaya jangan terhenti dengan desakan, dengan ancaman gitu ya. Siap, Abang, siap. Baik, barakallah selalu ya Zuma. Teruskan perjuangan lillahi taala. Baik. Terima kasih banyak. Maaf ya. Kasih. Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih abangku, sehat selalu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, salam penuh kebahagiaan buat kita semua. Siap. Maaf Bang, maaf. Kita ingin diskusi dengan non-muslim. Kalau ada hal penting yang ingin disampaikan saudara-saudara saya muslim, silakan nge-DM. Insya Allah saya jawab. Yang penting jangan alay. DM-nya jangan alay, jangan hal pribadi yang dasar.
anak Batak, menangislah kau. Sepanjang hari kau nangis dengan suara yang mendayu-dayu. Oh mama. Halo semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Ada yang kepepet tadi nggak bisa buktikan datanya. Oh mama. Semangat malam. Ya, selamat malam. Iya. Sabar ya abang, sabar ya. Sabar. Iya, Buka orang kamera. sabar disayang Allah bang. Siap. Sabar ya. Iya. Hup. Hup. Wah. Udah sama kita sekarang ya. Iya. Iya. Apa? Tulang lehernya kena encok nanti. Apa bang? Asli itu gila kali kalian berdua tadi ku terjemahkan dari pola pikirku. Serius itu udah dalam kali kalian bang. Wush. Memang gila apologet satu ini berdua nih bang. Gila kalian serius mau bang tentang agama? Ku bilang, Iya. Tapi kawanmu itu cerdas ya. kasihan dia tuh, kasihan babak belur kayak gitu. Ya babak belur. iya. Kau tipikalnya itu nggak terima orangnya. Kayak manapun harus Zuma nomor 1. Tabir kan gitu. Bukan tak terima. Saya kalau dapat kan ibaratnya gimana ya? Kayak kau sama aku lah, kau nerima aku nerimamu. Nggak kayak aku sama si Nora kemarin. Aku sama si Nora kemarin tuh memang kayak mau bunuh-bunuhan kami kemarin sama moderatormu. Apa pula sama perempuan bunuh-bunuhan dadanya kau nih. Ya ibarat logikanya aja. Ibaratnya bunuh-bunuhan dari mulut kan gitu. Karena gini bang, anggaplah aku agak lewat dari ibaratnya keluar dari jalur kalian lah kan gitu. Pembahasan kalian debat tadi, karena itu udah di luar kepala aku kali itu udah kalian lah yang apa. Ini Nora ini, aku mau menanya sama abang nih. Ibaratnya aku bukan menghujat Mbak Nora nih, cuma menanya aja. Apa hukumnya untuk dia ini kan gitu, bagi umat abang kan gitu. Gini loh bang, dia ceramah tentang Kristen, gitu. Jadi kutanyalah sama dia. Tiba dia ditanya dia, kayak gitu dia. Gimana tuh? Masalahnya apa? Orang asumsi orang masalahnya gini bang. Aku nggak suka. Ibaratnya kayak kau lah. Kau memang dari dasar Muslim kan, dari lahir kan. Iya. Betul. Ya, jadi ibaratnya lebih berpatokan orang ke kau lah daripada ke si Nora kan gitu. Karena gini bang, menurutku ya, menurut kajianku ya pribadi ya, si Nora ini udah tahu dia Kristen. Kutanya sama dia, udah pernah kau makan babi anjing? Udah katanya. Pindah dia ke Muslim nih, ibaratnya nih bang, orang udah pernah makan babi anjing, pindah ke Muslim, itu tuh bekas babi anjing yang dimakan itu jadi halal bang, atau jadi terhapuskan atau gimana bang? Aku cuma nanya itu bang. Semua dosa-dosanya dia terhapus dosa-dosanya ketika mereka Terhapus bang. Jadi ibaratnya dia pun ceramah, hawa-hawa bekas makan babi anjing itu nggak ada, nampak sama Allah. Kadang nampak loh bang, Allah tuh bang maha tahu Allah bang. Maha kuasa itu bang, nggak bisa sepele itu. Sang pencipta loh. Itu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mu'alaf. Dan tadinya mereka sudah merasakan segala sesuatu yang diharamkan. Tiba-tiba menemukan hidayah, lalu masuk Islam, tidak lagi melakukan itu. Aku loh, Batak, nggak makan babi anjing. Pas Subang aku bang, nggak makan babi anjing aku, nggak makan ikan nggak bersisi aku malahan. Dilarang di marga aku. Karena kalau dimakan boleh dimakan kata bapakku kan, tapi kau terima sanksinya dari opungmu besok. Entah kau melarat, entah kau apa namanya nggak dapat pasangan, pokoknya ada lah. Aku nggak makan babi anjing, nggak makan babi anjing, nggak makan. Kalau kayak aku ini pindah ke Islam, wajar orang bisa apa sama awak. Ini udah makan babi anjing dia. Ceramah pula. Kayak mana cerita itu bang?
Bukan ceramah itu. Apa hukumnya menurutmu kayak orang kayak gitu? Jadi gini. Abang kan agak berilmu kan, jadi agak apalah sedikit kan itu. Ya, jadi gini. Mungkin pengetahuan saudara ini tidak sampai pemahamannya tentang misionaris. Yang ada dalam benak saudara ini kan tentang sogok dosen pakai rokok dapat nilai B. Kan kau fitnah terus kau. Sogok dosen pakai rokok, sogok dosen pakai rokok. Matamu pakai rokok, sogok dosen. Lebih baik pakai duit, katanya ngapain rokok kasih kita. Mungkin. Lain-lain pembahasan. Mungkin. Nah, tapi kalau Dinda Nora, dia tahu tentang misionaris, gerakan-gerakan misionaris, pendangkalan akidah, bagaimana strategi memurtadkan orang. Dia tahu karena dia dari sana. Lalu kemudian dilihatlah di sosmed. Sampai aku bilang sama dia gini abang. Aku bilang sama dia, Mbak, kalau kau kayak gini, ibaratnya kau mencerminkan wanita muslim. Apakah wanita muslim seperti kau? Banyak yang jawab, enggak. Banyak yang jawab kayak gitu. Serius, gak bohong. Gak ada wanita muslim kayak gini, gitu. Gak ada wanita muslim kayak gini. Karena kenapa bang? Ibarat anjing dirantai di rumah. Pernah kau lihat anjing dirantai di rumah? Kau lewat orang yang gak dikenal anjing tuh, digonggongnya kau. Ibarat kayak gitu. Masuk pintu kita rantingan baru diam dia. Iya bang, kayak gitu ibaratnya bang. Betul gak sih? Tapi sebenarnya Dinda Nora itu baik, tergantung lawannya sih, tergantung lawan diskusinya. Bukan tergantung lawan abang. Serius? Dia kayak jijik sama Kristen, kayak mana ya kayak aku bilangnya? Enggak juga. Ibaratnya aku ngomong baik-baik pun dia enggak. Kok kayak gini? Kok kayak gini aku bilang? Tergantung lawannya. Aku pun sering melihat di beliau juga kok. Iya, aku tahu dia kayak ibaratnya kayak ada fiti abang sama dia. Ada abang bilang kayak gini sama dia, posisi abang pakai masker. Bukan nggak pakai masker, abang ngomong kayak gini. Adik, bibir adik merah ya. Gini pula gaya dia sama abang. Apa boleh bang? Kayak gitu bang? Enggak, itu bercanda itu. Enggak boleh loh kan bang? Bang, candain dia gitu. Setauku di Muslim tuh istri tidak boleh banyak suami. Suami boleh banyak. Tidak boleh ya kan? Setauku loh bang. Iya memang nggak boleh. Wah kalian jangan ngujak-ngujak kalian. Aku ibaratnya aku. Aduh udahlah, malas aku lah. Pokoknya abang Zuma nih sahabatku nih. Halo Bang Juma. Halo juga bang dari malam Katolik Protestan. Saya dari Islam Bang. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Ya lanjutkan terus Bang perjuangannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, yang satu lagi aku tanya sama abang. Kenapa abang kayak ibaratnya kayak orang memberi arahan ke abang, orang muslim, abang turun-turunkan abang? Kenapa bang? Kayak ibaratnya kayak malas aja bang lihat muka mereka gitu. Bukan. Kenapa bang? Kenapa? Jelaskan biar mereka ini tahu. Biar mereka ini tahu. Aku perhatikan kayak gitu. Kayak lebih sayang kau sama orang Kristen di like muni daripada sama orang kau. Iya nggak sih? Bukan. Komal ini kan khusus untuk teman-teman non Muslim. Oh, gitu. Kan jelas. Aku kira kau pilih kasih pula. Bukan. Enggak. Kan udah aku sampaikan teman-teman yang naik non Muslim ya. Nah, tiba naik mereka berarti mereka merasa non Muslim. Kan gitu. Jadi sampai sempat kau emosi dibikin aku lihat. Pernah tuh? Enggak. Naiklah orang tuh kan. Udah saya bilang nggak boleh naik kan. Kamu sih semua nih gue bilang. Iya, yang harus naik ke Komal saya itu kan orang yang juga buruk rupa, kemudian dia buruk rupa, matamu buruk rupa berjerawat aja ndawa nih. Loh, kok kamu merasa? Apa yang buruk rupa samamu? Kok merasa kau? Jadi kau kira kami ini Kristen buruk rupa? Yang merasa. Kau aja ngomong apa? Ya merasa aja. Iya kan? Kau merasa ngomong tidak jidat bang, pakai data bang. Ada kau nampak di data aku berjerawat? Nggak ada. Tunggu dulu, mamimu mana mami? Tidur kau. Jikit-jikit mami kau. Sembarangan aja kau. Kau mau nambah istri lagi kau. Bapak aku di kamar ini sembarangan aja kau. Ini bapak lagi tidur di kamar sama aku tidur. Aku tanya mami kok sembarangan. Gimana sih lo? Nggak terima aku. Bapak kayak kau. Pindah Kristen kau dulu.
Matamu. Aku nggak mau diusir Yesus, bodoh. Halo, selamat malam Mbak Siska, selamat jumpa lagi kita. Kumaha Iya, naon? selamat malam Bang Juma, maaf ya. Saya ini bukan minta naik ya, dinaikin. Tapi kebetulan saya dinaikin, ada yang mau saya tanya sama Bang Juma. Ya. Saya ini bukan minta naik, tapi dinaikin. Kebetulan tidak apa-apa. Saya hanya mau kemarin Bang Juma, saya nggak buka kamera, tidak apa-apa ya. Buka dong. Kemarin ada yang menggelitik sekali yang pernyataan Bang Juma. Makanya tadi saya mau nanya sebenarnya, cuman karena tadi si abang pengacara itu terlalu banyak narasi, jadi tidak sempat. Dan kebetulan tadi saya lagi nonton ini, saya dinaikin, ya udah, nggak apa-apa lah. Saya tanya Bang Juma. Iya, apa itu Mbak? Boleh buka kameranya nggak? Buka kamera ya? Iya Nggak dong. usah lah. Buka dong. Ini anak-anak jelek aja berani dia buka rumah. Anak jelek matamu, anak jelek. Lawan kau semua. Jangan sembarang-sembarangan anak jelek. Aku Sebersih nunjuk ini muka diriku. aku ah. Aku nunjuk Tanpa diriku pakai sendiri. skincare. Bayi yo. Lah, Kali kau tersinggung. sembarangan aja ngomong. Ayo Anak Mbak Siska, jelek. jangan mau dikalah sama orang jelek ini. Berarti Silakan. kau pakai masker ini karena jelek bang, jenggotmu di sini mungkin ya. Ada yang bikin kemarin ketawa kau. Kayak gini pak Iya, posisi iya. wajahmu tuh. Nah, jenggot. Bodak. Kalau harus buka kamera, Buka lah Ibu. Ibu yang paling cantik di antara kita yang ada di sini. Silakan Ibu. Pertanyaannya. Iya. bentar dulu. Kasih paham kak. Harus buka kamera ya. Oh, Iya. iya kita nih yang ganteng-ganteng cantik-cantik sini kak. Sepele nih. Ya Merasa betul ya. tuh. Tunggu ya dek. Iyalah. Merasa cakep dia teman-teman. Bah iya bang. Sepele kau. Udah kalian ngobrol aja dulu. Nanti saya Woi. ntar lagi. Ibu kenapa mau lari? Sini aja nya. Enggak lagi. Sebentar bang, saya ini kan sambil jualan. Bentar Aura ya. gelap itu kata. Aura gelap mata kau, aura gelap seputih ini awak, aura gelap. Macam-macam aja itu semua nih bang. Aduh. Rusak nih. Halo, semangat malam. Semangat malam. Iya, buka kameranya Bang, silakan. Oke, sama-sama. Buka masker. Banyak kali syarat kau. Apaan? Buka masker. Aku buka kamera, buka maskermu. Buka aja dulu Jangan bang, buka kameranya. aja lah bang. Jangan lah bang. Buka maskermu, ku buka kameraku. Apa pula buka masker? Gak takut kau kan? Nggak berani kau. Kalau aku naik kau suruh buka masker kamu nggak berani kau turunkan aku. Memang syaratnya begitu di sini. Ini apa nih? Apa ini? Matius 42. Hei, Selamat malam, Bang Zuma. malam juga Bang, malam. Silakan Bang. Silakan. Oke, saya Apa ingin ya? nanggapin tema kita ya. Bukti Yesus adalah Bapa. Kalau menurut saya, Cakep ini, cakep. Yesus Silakan. itu menurut saya ya, Yesus itu bukan Bapa. Ya. Waduh. Mampus sudah Kristen nih. Kau masuk, kau ngegas kau nih. Wah, ternyata Yesus bukan Bapa. Udahlah, berarti apalagi? Aku itu susahnya bahasa agama nih. Aku karena belum mendalami aku. Sempat mendalami. Yesus bukan Bapa, ya sudahlah, gugur lah itu Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, habis itu. Memang enak ya tinggal di Indonesia kalau agama Muslim ya. Saya enak jidat aja ngomong. Tritunggal, saya jelaskan Trinitas ya. itu buktinya Yesus bukan Bapa. Ya udah, bubar sudah Trinitas, Tritunggal. Apa bang? Bacakan aja bang. Ya sebentar saya bacakan. Tapi saya bersyukur jumpa dengan Baby ya, dengan Bang Zuma ngumpul. Jadi ada kayak apa
kayak ngelawak, jadi lucu-lucu, jadi betawak tadi nonton. Saya serius nih bang. Anda nggak tahu dia itu SH, sarjana humor. Abang ini nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mana boleh gitu bang Zuma. Kau lihat mata aku sebesar ini ngeliat kau? Kamu. Kau kira boleh kayak gitu ngomong kau? Hah? Kamu. Pasal kau nanti baru tahu kau. Tapi sembarangan aja kan? Iya iki. Kena dia kemana? Sembarangan tuh ngomong-ngomong. Ayo bang, ayo kasih paham bang. Ya, kembali ke topik ya. Ya. Terima kasih. Baik. Baby monkey. Jadi dalam Yohanes 8 ya, saya baca Yohanes 8 ayat 17. Ayat ini bagi saya ini mematahkan doktrin Trinitas, Tritunggal, Oneness, Jesus only. Waduh. Ya. Silakan abang. Ya, alasannya begini. Ya, baik. Baca dulu, jangan Dan bikin alasan nggak ada apa. Baca dulu. Iya, kau jangan dulu kau potong-potong. Tenang dulu kau. Aku kalau lagi ngomong jangan dulu potong. Jadi lupa aku nanti. Oke. Dasarnya apa? Ini alasannya. Ya, Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua. Perhatikan kata-kata dua. Dua orang. Mantap. Ya, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Ya. Diriku sendiri dan juga Bapa. Jadi ada dua, bukan ada tiga dan bukan ada satu. Jadi ada dua. Hancur agamanya ini anak Yaris nih. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kamu setan. Jadi ada dua entitas ilahi di sebelah sana ya, bukan satu. Itu jawaban bang. Ya. Dua ada Tuhan lu ada dengar tuh. Ada empat. Dua. Ya. Sementara dua. Ya, dua. Kasian kali bang. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Ya lanjut lagi bang, lanjut. Nah, sampai subuh ditunggu. Subuh. Sebentar. Ya. Nah, itulah ayat tadi mematahkan ini. Ya. Ayat sisipan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Mama. Ya mama Wah, pusing mama Lanjut bang. Nah, saya jelaskan. Di sini dikatakan sebab ada tiga yang memberi kesaksian dalam tanda kurung. Ya. Di dalam surga. Di dalam pasti. surga. Dalam kurung, bukan dalam surga, dalam kurung kata dia. Bukan dalam surga. Iya. Lanjut bang. Itu tengok bacanya. Di dalam surga bacanya Bapak, tuh. Firman, Jangan gemetar bang, jangan gemetar, santai. Jangan gemetar, santai. enggak memang begitu. Apakah saya tanya? Kukira kau lagi minum gula kan? Gitu kau. Bukan. Santai, jangan gemetar, santai. Beliau Itu efek dari Tuhan Yesus. Enggak memang begitu. Tanya Bang Zuma. Bikin. Ya betul, bikin. Kau jangan dulu potong-potong kau. Nanti Gak juga. motong-motong abang nunjuk atas, abang pencet bawah. Jadi nggak tahu kami apa yang kami baca. Dosa kau. Pinatua apa yang kami baca. Betul nggak sih? Pinatua. Santai. Nggak boleh digituin. Santai. Iya. Kan orang pakai. Santai. Oke, dengarkan. Diam dulu kau. Oke. Jadi ayat tadi Yohanes 8 ayat 17 tadi mematahkan doktrin Trinitas yang ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi seperti saya ulangi dulu. Jangan dulu potong-potong dulu. Tunggu selesai dulu. Diulangi, jangan dipotong. Kayak mana Zuma ini? Lanjut. Oke, siap. Kaunya maksudku. Kalau dari tadi diamnya ngomong lah. Aku bang, lanjut. Tiba si Zuma kau nggak, yang motong nggak marah kau. Aneh kau aplikasi kau. Bukan, diam dulu. Bikin. Oke, dengarkan dulu. Oke. Jadi itu Yohanes 8 ayat 17 tadi mematahkan ayat sisipan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam tanda kurung di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, saya sampai situ dulu berhenti.
ayat ini disisipkan Lanjut, tahun 1500. jangan berhenti, lanjut bang, lanjut, jangan berhenti, baca semua, baru kau terjemahkan. Gimana pengertiannya? Nanti dulu. Jadi kau yang ngatur. Itu udah beda artinya bang. Itu udah beda Selesai artinya saya itu. terangkan. Memang jadi masalah. Ayo, malas lah. Nggak terserah lah. Malas lah. Jangan dipatahkan. Beliau lagi semangat penatua kita ini Bang, lagi. atas nama ayat maupun Al-Quran maupun Alkitab, jangan dibaca putus-putus langsung kau bikin jawaban. Baca putus ini nggak soal esai, nggak soal esai yang dari guru. Hidungmu jawab ini. orang lagi mau Jawab. menjelaskan. Baca dulu semua. Dari ayat 1 dari keterangan yang saya baca kayak gini. Keterangan kedua yang saya baca kayak gini. Jadi orang mencerna. Jangan asal. Ini umatmu nih, gimana nih ceritanya? Sosok ngajar pula sama Kristenan nih. Saya Kristen saya. Jangan kau pikir. Beliau penatua, kucelok. Kurang ajar kau ya. Jangan kau pikir saya bukan Kristen. Udah ku bilang dari tadi penatua jangan kau ganggu. Kau anak durhaka memang kau. Siapa pendeta? Siap. Kau berdosa Pendeta kau. saya bukan pendeta. Apa? Pastor. Penatua. Bukan. Orang awam biasa, orang anggota biasa. Mbak, siap. Gerak. Pasangan. Pernah latihan jadi polwan kau ini. Nggak lulus. Polwan kau. matamu, polwan. Orang lagi Jadi mau bilang baca. macam sunat orang kau bilang pula polwan. Orang mau membaca. Lanjut. Oke, baik. Tadi saya jadi ulangi dulu ya biar nyambung. Tadi dalam Yohanes 8 ayat 17 tadi itu mematahkan doktrin Trinitas yang ada dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dari ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ayat ini disisipkan tahun 1522 pada edisi cetak ketiga ya, yang dilakukan oleh Erasmus. Ya. Nah, untuk mendukung doktrin Trinitas. Jadi berdasarkan Yohanes 8 ya, saya bacakan tadi, Yohanes 8 ayat 17 tadi, hanya ada 2. Bapa dan anak. Itu satu. Yang kedua, dalam Yohanes 5 ya, dalam Yohanes 5 ayat 23 dikatakan begini. Saya itu kan ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ada 2. Kalau kamu menghormati anak, kamu menghormati Bapa. Kalau kamu tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa. Dan yang Berarti ketiga, bisa ini ayat berikutnya. ku jawab dulu bang, bisa ku jawab dulu? Sebentar. Tunggu selesai dulu aku. Kau. Dari tadi kau yang motok-motok kan? Oke. Ayat berikutnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ingat, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri dan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi bukan Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus, enggak. Itu terbantahkan oleh ayat ini. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan. Berarti 2 nggak 3 seperti yang kau bilang tadi ya. Tadi kau bilang 3, sekarang 2. Besok berapa lagi? 4. Iya. Berapa lagi? Kau nggak nyimak. Kau berarti nggak nyimak. Di awal kau ngomong 3. Tanya Bang Suma, betul Bang Suma? Aku ini nggak orang bodoh, Bang. Apa itu? Kutanya dulu, kutanya. Tadi kau bilang 3. Ada saya bilang begitu Bang Suma. Rupanya kau baca 2. Ada aku bilang 3 tadi Bang Suma pertama. Enggak. Jangan bohong, Bang. 2 Yohanes 8 data 17 18 itu ada 2 yang bersaksi. Ayat yang memang 2 dibacanya kalau ayat, Bang. Kalau ayat 2 dibacanya tadi betul. Tapi yang dibilang tadi Tuhan kalian 3 katanya. Tahu-taunya 2. Itu masuk ke 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi itu di 1 Yohanes 5 nomor 7 dan nomor 8. Kalau ada 2 itu Yohanes 8 nomor 17. 18. Begitu cara belajarnya.
Di Kristen 3 sebenarnya yang diajarkan melalui 1 Yohanes 5 tadi itu yang dikarang oleh Erastus Yalah. itu. Tapi kalau di Yohanes 8 pengakuan Yesus 2, bukan Trinitas begitu loh. Iya bang. Oke. Siap. Hanya Oke. dengar. Sebentar dulu, baby, sebentar. Saya ingin bicara. Jadi begini. Jadi bayangkan, ada yang mendengar, dua punya kuping, tapi yang satu kupingnya kurang dikorek, yang satu jelas. Jadi kok korek sih kupingmu itu, baby ya? Ada korek telinga mau kombi kan? Ada. Bersih tai telinga aku nih, ada nampak banyak. Tai yang gak bersih. Gak kau pikir gak mandi aku, sepele kau. Janganlah Tapi orang ngomong-ngomong pena tua. Ah, gak usah kau nanya marga kau. Nanti lah kalau udah siap lab. Ari Tonang dia nih. Gak usah nanya marga dulu. Iya, dia saudara dengan Nora. Udah kau serang tuanku nanya marga kau, matamu. Ada Siska, Murad Torang, ada di atas menjadi Ari Torang, ada dua apa Ari Torang. Dasar jemaat durhaka. Pendeta. Iya bang, aku kayak gini lah bang Kalau ibaratnya seseorang itu pandai dari membaca aja bang, kita tahu bahwasannya ibaratnya terlalu terburu-buru dia membaca, kayak ibaratnya kayak linglung dia menerjemahkan ke orang lain. Jadi orang lain susah mencerna bang. Jadi kayak aku pun tadi mendengar masuk ke telinga, terletak di pantat. Jadi nggak tahu aku lari, nggak sampai kota. Linglung serius, apa bukannya aku kayak mana ya? Karena gini, gini lah. Kau dari tadi kau motong-motong. Paham kau bilang kalau menghina Kristen, kau paham kau Zuma? Alah, kau usah ngelak lah kau. Kalau ada orang menghina Kristen, kau langsung paham. Langsung Coba paham. diulang tadi Yohanes 8:17. Jangan diulang lah Saya nanti. Yohanes 5 nomor 7. Datang pula yang minum tua kemarin nanti, lebih parah lagi nanti Rum nih. Janganlah aneh-aneh lah. Lanjut, pena tua lanjut. Nah, lanjut. Oke, Pena tua. baik. Ya, baik. Jadi ayat-ayat itu tadi menerangkan ada dua ya, bukan tiga dan bukan satu. Bapa itu Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus itu adalah Bapa. Nah, bukan. Berikutnya ya. Ada lagi. Yohanes 10. Oke, lanjut. Ya. Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Di sini dikatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Nah, jadi dikata adalah ini kalau bahasa Inggrisnya itu ya, bahasa Inggrisnya. Ke Kalau bahasa Inggris. Ngapain nggak ke bahasa Eropa Nah, kan atau iyalah. bahasa apa? Kok harus bahasa Nanti Inggris? dia bilang nggak jelas, nanti nggak jelas dia bilang. Kan itu jadi masalahnya si apa? Kau baca baik-baik bahasa Inggris tuh ya, jangan sampai salah ya. Ayo, baca. Oke, diam dulu kau ya. Ya, kita lihat dulu. Ayo, bikin. Ya sebentar. IN atau gimana? Baca dulu. Iya, sebentar. Saya cari dulu ini ada oke. Baik. Apa nih? Dalam Itu bahasa one itu Inggrisnya gimana? kalau dalam King James Version, I and my father ini kata are, bukan is. Belajar bahasa Inggris kita nih, nggak belajar agama nih. Lanjut. Nah, jadi is jamak. Jadi banyak orang menerjemahkannya ini adalah satu, ini artinya satu. Artinya Bapa itu satu, Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus itu adalah Yesus. Jadi mereka menganggap kata are ini adalah is. Padahal bahasa Inggris menjelaskan are, ya. Itu berikut. Kemudian bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunaninya saya bacakan ini ya. Yunani lagi ini dia mantap nih, banyak ilmuku. Lanjut. Sebentar dulu. Baik, bahasa Yunaninya. Nah, ini. Nah, baik. Dalam bahasa Yunaninya, sebentar saya perbesar ya. Nah, ini bahasa Yunaninya. Yohanes 10 ayat 30 tadi ya. Tadi sudah ada R-nya ya. Itu Nah, si ini. John tuh, nggak ada si Yohanes, si John namanya tuh. Aduh. Nanti kau bilang nggak masuk. Diam dulu kau. Ya, lanjut. Ya. Ego. Ya, kai dan ego. Duh. Aku, ego, aku. Ya, perhatikan. Aku. Ego itu aku. Oh. Udah. Ya, lanjut. Oke. Ego, aku ya. Kai dan. Ya, ho. Ya. Ada di sini ho, sang. Kalau bahasa Inggris bilang the. Atau kalau bahasa Indonesia si atau sang. Ini apa? Kalau ini pater. Father.
Nah, yang digunakan di sini adalah Wan. Apa? Wan ini. Wih, ini dia si Wan ini ya. S-Man. Lanjut. S-Man, bukan Amy. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi ini dua. Jadi makhluk surgawi itu ada dua, bukan tiga, bukan satu. Iya. Itu jawaban Jadi saya. kalau Terima dibaca, kasih. Itu dibaca penjelasan keseluruhannya, saya. dibaca keseluruhannya, jangan penjelasan dulu satu-satu dulu bang. Mantap sekali nih, Pak. Apa yang Itulah mantap? penjelasannya. Jelas kayak orang gila. Kau, Aku apa dan yang Bapak mantap? adalah dua. Bang, kalau ada orang Yunani kesini membaca itu ditempeleng dia nih mungkin. Serius? Lo kok ditempelin pun? Lah Nggak iyo. boleh bilang gitu. Coba, Bang. Bang, Beda ego, skala. dibaca di Yunani beda lagi itu. Itu menurut dia mungkin ini. Enggak lo, ada tertulis tadi. Enggak, memang kayak ditunjukkan gitu ya. di situ. Memang jelas kayak gitu ya. Iya, memang begitu. iya, Aku iya, dan iya, Bapak iya. adalah dua. Iya. Tapi lain, dengarkan baik-baik. Saya berapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu lah saya ngajar SMP. Saya waktu di sekolah kami kebetulan nggak ada guru agama. Saya nggak pakai doktrin gereja untuk mengajar anak-anak SMP itu pelajaran agama. Dan saya juga tidak menggunakan kurikulum pelajaran Kristen saya waktu itu. Tapi memang saya akhirnya ditegur, walaupun saya ditegur. Kenapa saya ambil resiko itu? Saya langsung baca berdasarkan Alkitab, Masoret teks bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Saya ajarkan langsung ayat Alkitab itu berdasarkan 3 bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Terus datang murid-murid bilang, dengarkan dulu. Enggak, biar kamu mengerti ya. Jangan nanti kau berjumpa dengan ego, kau nanti kayak tadi. Siapa tahu kau nanti jadi besok apologet atau Enggak berani aku masuk penjara nanti, aku takut aku semenjak Batak tadi enggak berani aku. Enggak berani aku. Pengalaman Aku semenjak Batak tuh udah kena kan. Wih, gawat pula nih ngujat si Zuma nih gua. Iya, diam dulu. Kena mental nih. Dengarkan dulu. Ya, lanjut. Dengarkan dulu. Nah, datanglah murid-murid. Pak guru katanya, "Iya. Kami nggak ngerti apa yang kau ajarkan. Ya, kami nggak tahu bahasa Ibrani, kami nggak tahu bahasa Yunani, kami nggak tahu bahasa Inggris. Kebetulan desa pedalaman, ya." Terus saya bilang gini, kalian ngerti nggak ngerti, tapi kalian pernah berjumpa kata-kata Yunani, Ibrani. Jadi ketika kalian nanti SMA, pergi kalian ke kota sana, berjumpa dengan sarjana teologi. Dengarkan dulu, jangan dulu kau potong, minta tolong dulu aku lain. Jadi kalau kau berjumpa dengan sarjana teologi, kamu nggak akan canggung ketika diskusi. Itu maksud saya. Jadi itulah. Jadi mereka akhirnya selama 3 tahun itu mereka mau mengajar. Walaupun pada akhirnya saya ditegur. Memang saya ditegur, itu jelas itu karena saya melanggar kurikulum. Berarti di surga itu ada 2 ilahi. Oh iya, ada 2 ilahi. Hanya ada 2 makhluk ilahi di surga sana. Aduh, kau udah skongkol berdua nih, udah skongkol kalian udah nampak. Tiba Abang Zuma ngomong, ya kan ya, tiba Abang Zuma memotong dia nih. Jangan dipotong-potong, jangan dipotong-potong. Padahal si Zuma yang motong. Oh enggak, aku cuma ke kau katanya. Dalil. Oh, memang cerdas kalian ya. Hebat. Dengarkan. Kami selama ini diskusi, setelah saya terangkan baru Bang Zuma ini langsung bisa bicara, menjawab merespon. Enggak seperti itu tadi. Apa ini, Bang? Betul. Coba jangan betul. Apa yang dibilangnya nggak tahu betul. Padahal betul. Iya kan? Jangan kayak gitu, Bang. Yang Aku udah paham, selama ini aku keras sama beliau. Aku pikir dia punya konsep sama seperti Trinitas, Tritunggal, Trikuekuek, Trimurti, Trisula. Ternyata dia benar-benar bukan 2 natur lagi dia, dan bukan juga satu hakikat. Bisa Tapi bermacam bahasa, Bang Zuma. Ada 2 ilahi menurut beliau di surga. Nah itu dalilnya ada tadi. Aku dan Bapak adalah 2. Jatuh kalian, gugur Kristen lain ini, gugur dibuatnya. Nggak akan gugur kami, tetap tumbuh. Lah ini tadi ngomong Bapak Penatua mengatakan itu berdasarkan dalil. Ada Penatua 2 ilahi. apa kayak gini ngomong betul. Kau pun ngerti artinya, aku nggak ngerti. Bahasa apa tuh?
Jadi nggak pernah ngerti. Coba ngomong tuh santai, rileks, tenang, mimik bahasa yang bagus yang sampai sempat tercerna di sini. Jangan betul nggak ngerti ya apa yang dibilang. Mana ada dia petua tadi, nggak ada pun. Ya sudah dulu. Ya, biarin aja, bebas aja dia bicara. Bang, Gini abangku yang paling kucinta. Coba aku tanya abang sebenarnya sama abangnya. Aku nggak gay nih karena aku bilang abangku yang kucinta, jangan kau bilang pula aku gay kan gitu. Jadi gini, lebih baik ku jelaskan bang. Nanti disangka gay. Rusak pula awak nanti. Kristen ini gay, cinta-cinta katanya enggak. Tanda kasihku lah sama abang ini kan itu. Ku tanya sama abang. Abang Kristen Muslim bang? Jujur aja, gak usah bohong. Dengarkan, dari udah berapa tahun, udah berapa bulan, udah berapa kali kami bicara dengan Bang Zuma, dengan beberapa komal Muslim, saya Kristen. Saya selalu membela kekristenan, tapi dalam coba baca bapak kami ya bang. Coba baca bapak kami ya bang. Pina tua digituin benar-benar kau. Nggak mau. Nggak boleh kayak gitu. Baca bapak kami, nggak tahu matamu Kristen kau. Sembarangan aja kau ngomong nih. Piye ki? Hai. Bisa bapak kami nggak tahu. Pasti tahu. Tahu saya. Kok agamamu kau dustai? Kok kayak gitu sih? Cuma nanya agamamu Muslim apa Kristen? Kristen. Percaya saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristen, kau bilang kau udah belajar bahasa Yunani, bahasa ini. Bapak kami nggak tahu. Gimana ini? Kata siapa dia nggak tahu? Kalau bapak kami, simple loh. Bapak kami itu apalah bodoh, simple. Kalau dua bapak kami dari kecil kami sudah belajar, sudah hafal itu. Biasa itu kami hafal. Udahlah, kau pasti kau ngomong tanganmu buka Google nih. Tanganmu buka Google nih pasti nih. Nanti akhir-akhirnya kau bacakan. Aduh, Bang, udah di luar kepala itu, Bang. Orang-orang Batak, kita orang Batak ini udah di luar kepala, apalagi dikit-dikit itu ada apa lagu? Kayak mana teknik-teknik mereka nih? Cerita-cerita lagu lama yang kalian tambah-tambah tuh, aduh, udahlah. Apa adanya hidup tuh. Apa adanya, ngomong apa adanya aja. Kayak aku kayak Bang Zuma lah. Apa adanya. Aku kurang senang sama moderatormu, si Nora, aku bilang. Karena apa? Karena ini. Kayak gitu. Jangan betul-betul abis itu agamamu apa ini nggak jelas. Jadi kau tuh dari dirimu sendiri nggak jelas, so ngajari orang jadi nggak jelas juga. Gitu. Kok kayak Bang Zuma nih jelas. Memang dia dari Muslim, dari kecil dia Muslim sampai besar sekarang. Jadi banyak orang nonton dia. Banyak orang apa dia ngerti sama dia pun paham tentang agamanya. Dengarkan dulu ya, sebentar dulu. Saya respon. Jangan dulu kau potong ya. Jangan dulu kau potong, minta tolong dulu aku. Jangan dulu kau potong Lae. Dengarkan baik-baik. Kita tanya Bang Zuma, kalau ada orang kalau ada anggota Muslim yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu udah mereka marah. Udah dianggap murtad itu. Saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, berarti Kristen. Gak usah kau tes aku berdasarkan dua bapak kami. Dua bapak kami itu udah hafal-hafal aku sejak kecil. Jadi percaya nanti itu. Aduh bang, udah lagu lama bang. Aku nih nggak anak umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun yang bisa ke lobby ya bangku. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.